Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musalliyan wa musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita, terutama di dalam bidang bagaimana kita mengenal dan mengetahui sejarah para ulama, sejarah biografi dari figur-figur yang menjadi mata rantai keberlangsungan dan berkembangnya mazhab al-Imam Syafi'i. Figur-figur yang beliau itu memiliki pengaruh luar biasa di tengah-tengah masyarakat muslim di seluruh dunia, terutama beliau-beliau yang menjadi sanad keilmuan terhadap para ulama yang ada di Nusantara ini. Yang mana pada kesempatan kali ini, figur yang akan kita bahas dan akan kita baca bersama adalah sosok figur yang sudah tidak asing lagi, yaitu beliau sosok ulama yang dikenal dengan sebutan Al-Imam As-Sayyid Nuruddin As-Samhudi. Kira-kira siapakah beliau ini yang dijuluki dengan Al-Imam As-Samhudi? Di tahun berapakah beliau dilahirkan? Di tahun berapakah beliau itu wafat? Dan siapakah nama asli dari As-Sayyid As-Samhudi ini? Bagaimana kira-kira perjalanan hidup beliau? Kita perlu untuk mengenalnya supaya kita bisa mendapatkan keberkahan yang berlebih dari sosok figur ulama, sosok figur waliyun min auliyaillah tersebut, sehingga kita juga bisa menjadi orang-orang yang barokah di hadapan Allah, barokah di hadapan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau Al-Imam As-Sayyid Nuruddin As-Samhudi memiliki nama asli yang bernama Ali, dan beliau memiliki ayah yang bernama Abdullah. Kakek beliau bernama Ahmad. Dan karena beliau itu dilahirkan di sebuah daerah, sebuah desa yang ada di pinggiran kota Madinah yang bernama Desa Samhud, maka beliau mendapatkan julukan dengan sebutan As-Samhudi. Dan beliau memiliki julukan di awal, memiliki julukan di depan nama beliau dengan sebutan Abul Hasan. Dan karena beliau ini merupakan keturunan dari cucu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu yang bernama Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, maka di akhir pun beliau juga diberikan tambahan julukan dengan sebutan Al-Hasani. Sehingga beliau Al-Imam Nuruddin Abul Hasan Ali bin Abdullah bin Ahmad As-Samhudi Al-Hasani ini merupakan salah satu zuriyah, salah satu keturunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari jalur Sayyidina Hasan, yang mana beliau adalah putra dari Sayyidatuna Fatimah Zahra, yang beliau adalah putri dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau Al-Imam Nuruddin As-Samhudi, atau yang memiliki nama asli Ali bin Abdullah bin Ahmad As-Samhudi ini, tumbuh lahir di sebuah desa yang ada di pinggiran kota Madinah. Daerah tersebut dikenal dengan daerah Samhud. Sehingga beliau memang sejak kecil dididik oleh ayahandanya di daerah tersebut. Yang kebetulan ayahanda beliau, yaitu yang tadi memiliki nama Abdullah bin Ahmad As-Samhudi, merupakan salah satu ulama yang ada di kota Madinah. Bahkan ayah beliau ini yang bernama Abdullah ini adalah seorang qadhi di hari-hari tersebut. Sehingga tak ayal kalau kemudian Al-Imam Nuruddin As-Samhudi sejak dini, sejak beliau itu berusia balita, sudah mendapatkan pendidikan, sudah mendapatkan tempaan tentang bagaimana ilmu-ilmu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terbukti kemudian sebelum beliau itu masuk pada usia baligh, ketika beliau ini masih berusia tamyiz, beliau sudah hafal Al-Quran 30 juz. Jadi ketika beliau masih usia 8 tahun, masih berusia kisaran 8 atau 9 tahun itu, beliau sudah hafal Al-Quran 30 juz secara sempurna dan baik. Setelah beliau itu menghafalkan Al-Quran 30 juz, beliau kemudian menghafalkan matan-matan kitab yang merupakan pelajaran-pelajaran dasar yang perlu untuk diketahui bagi umat Islam.
baik itu di dalam ilmu fikih atau di dalam ilmu nahwu, ilmu shorof, atau ilmu-ilmu yang lainnya. Beliau menghafalkan beberapa kitab matan seperti misalkan kitab Minhajut Thalibin milik Al-Imam An-Nawawi. Beliau juga menghafalkan matan-matan di dalam ilmu nahwu dan shorof seperti kitab Jurumiyah atau Alfiyah Ibnu Malik. Beliau kemudian juga menghafalkan kitab-kitab matan di dalam ilmu usul fikih ataupun ilmu akidah, seperti beliau menghafalkan kitab Al-Minhaj, buah karya tulis dari Al-Imam Al-Baidawi. Dan masih banyak lagi pelajaran-pelajaran kitab yang beliau hafalkan di hari-hari di usia-usia beliau yang masih sangat dini seperti itu. Setelah beliau itu belajar kepada ayahanda beliau, mendapatkan pendidikan langsung dari ayahanda beliau di kota Madinah tersebut. Beliau kemudian melanjutkan perjalanan untuk mencari ilmu, ya, yang awalnya itu berada di daerah Madinah. Beliau kemudian melanjutkan perjalanan belajar ke negara Mesir dan beliau masuk di kota Kairo. Sehingga kemudian beliau setelah mendapatkan tempaan dari guru dan juga beberapa masyayikh yang ada di daerah Madinah, beliau kemudian juga mendapatkan mendapatkan tempaan ilmu dari ulama-ulama yang ada di kota Kairo tersebut. Yang mana di hari-hari itu kota Kairo itu saat itu banyak didiami, banyak hidup ulama-ulama yang begitu mumpuni di dalam keilmuan-keilmuan agama Islam. Baik itu di dalam ilmu fikihnya, baik itu di dalam ilmu usul fikihnya, tafsirnya, hadisnya, bahasa Arabnya, dan lain sebagainya. Banyak ulama-ulama yang waktu itu hidup di kota Kairo tersebut. Tercatat kemudian beliau saat berguru, ya, beliau tercatat memiliki kisaran 19 guru. Ya, kalau di total semenjak beliau itu berada di kota Madinah, lalu kemudian beliau itu berpindah ke daerah Mesir. Lalu kemudian beliau setelah dari Mesir, beliau itu kemudian belajar di kota Mekah. Hingga kemudian beliau itu pulang ke kota Madinah lagi. Tercatat guru-guru beliau total semuanya ada 19 guru. Tentunya ini adalah guru-guru beliau yang berhasil tercatat. Dan di situ juga masih ada beberapa guru-guru beliau yang belum tercatat sebagaimana yang ada di dalam kitab Nurus Safir. Yang pertama, beliau merupakan murid dari ayahanda beliau sendiri, yaitu Al-Imam Afifuddin Abdullah bin Ahmad As-Samhudi, sebagaimana yang telah kita sebutkan di awal tadi. Lalu kemudian beliau saat berada di kota Kairo, beliau itu merupakan salah satu santri yang sangat dekat sekali dengan figur ulama yang luar biasa. Yaitu diantaranya adalah beliau santri yang dekat kepada Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli. Yaitu sosok ulama yang lebih dikenal di Indonesia ini dengan Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Kita mengenal seperti apa kebesaran, keluhuran, dan makom yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sosok ulama yang dikenal dengan sebutan Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli ini memiliki salah satu santri yang begitu dekat kepada beliau, yaitu beliau Al-Imam Nuruddin As-Samhudi ini. Setelah itu beliau juga memiliki guru terutama di dalam ilmu fikih dan lughatul Arabiyah, yaitu guru beliau yang bernama Asy-Syaikh Al-Muhaqqiq Muhammad bin Abdul Mun'im Al-Jaujari. Beliau juga pernah berguru kepada salah seorang ulama, ya, yang merupakan ulama besar di hari-hari itu, yaitu Syekhul Islam Qadhil Qudah, ya, Syarfuddin Yahya bin Muhammad Al-Munawi. Beliau Al-Imam Syarfuddin Al-Munawi ini merupakan kakek dari seorang ulama yang hari ini kita kenal dengan penulis kitab Faidul Qadir. Kita mengenal kitab Faidul Qadir, syarah dari kitab Al-Jami'us Shaghir, yaitu buah karya tulis Al-Imam Abdul Rauf Al-Munawi. Al-Imam Abdul Rauf Al-Munawi ini memiliki kakek yang dikenal dengan sebutan Al-Imam Syarfuddin Al-Munawi. Yang mana Al-Imam Syarfuddin Al-Munawi ini memiliki nama asli Yahya bin Muhammad Al-Munawi. Al-Imam Yahya bin Muhammad Al-Munawi ini merupakan salah satu guru dari As-Sayyid Nuruddin As-Samhudi.
Beliau saat itu dikenal sebagai sosok figur ulama yang sangat mumpuni, sangat ahli di dalam pengetahuan ilmu fikih mazhab al-Imam Syafi'i. Beliau merupakan rujukan ilmu fikih di hari-hari tersebut. Di antaranya juga beliau merupakan murid dari al-Imam al-Hafidh Syekhul Islam Zakaria al-Ansari. Sebagaimana yang telah kita baca pada beberapa video sebelumnya tentang biografi dari Syekhul Islam Syekh Zakaria al-Ansari. Beliau merupakan guru dari al-Imam Romli Kabir. Beliau merupakan guru dari al-Imam Romli Saghir. Beliau merupakan guru dari al-Imam Al-Khatib Asy-Syarbini. Beliau merupakan guru dari al-Imam Syihabuddin Ibnu Hajar al-Haytami. Sehingga di hari-hari itu, beliau al-Imam Sayyid Nuruddin As-Samhudi ini merupakan rekan santri dari ulama-ulama yang barusan kita sebutkan semuanya. Baik itu Imam Romli Kabir, Imam Romli Saghir, Imam Khatib Syarbini, dan juga berikutnya Imam Syihabuddin Ibnu Hajar al-Haytami. Beliau semuanya merupakan rekan santri yang belajar bersama-sama kepada sosok figur guru, yaitu Syekh Muhyiddin Zakaria al-Ansari. Dan beberapa ulama-ulama yang lain juga merupakan guru-guru beliau. Di antaranya lagi adalah al-Imam al-Allamah al-Muhaqqiq Muhammad bin Ibrahim Asy-Syarwani. Namun yang dimaksud dengan Syekh Asy-Syarwani ini bukan penulis Hasyiah Syarwani terhadap kitab Tuhfatul Muhtaj, tapi beliau yang bernama Muhammad bin Ibrahim Asy-Syarwani. Adapun penulis Hasyiah Syarwani terhadap kitab Tuhfatul Muhtaj, beliau adalah Syekh al-Imam Abdul Hamid bin Muhammad Asy-Syarwani. Beliau juga merupakan santri dari al-Imam Alamuddin Shalih bin Umar al-Bulqini. Al-Imam Alamuddin ini merupakan putra dari al-Imam Sirajuddin al-Bulqini. Kita mengenal bahwa saat itu ada seorang ulama yang begitu pakar sekali di dalam ilmu fikih, yaitu dikenal dengan sebutan al-Imam Sirajuddin al-Bulqini. Al-Imam Sirajuddin al-Bulqini ini memiliki putra yang bernama Shalih, yang kemudian mendapatkan julukan dengan sebutan Alamuddin, yaitu bernama Shalih bin Umar al-Bulqini. Sebagaimana ayahanda beliau yang merupakan pakar di dalam ilmu fikih, al-Imam Alamuddin al-Bulqini juga merupakan figur ulama yang ahli di dalam ilmu fikih, baik itu dalam mazhab Imam Syafi'i atau mazhab-mazhab yang lainnya. Dan beliau, al-Imam Alamuddin al-Bulqini ini merupakan salah satu guru dari Sayyid Nuruddin As-Samhudi ini. Di antaranya guru-guru beliau juga di antaranya adalah al-Imam Al-Miqati Al-Falaki Abdul Aziz bin Muhammad Al-Wafai Asy-Syafi'i. Guru beliau yang ini adalah salah seorang pakar di dalam ilmu falak, salah seorang pakar di dalam ilmu astronom Indonesia, astronom dunia. Yang mana dari guru yang seperti ini, dengan keahlian di dalam ilmu falak yang seperti ini, memberikan karakteristik yang begitu khas sekali kepada As-Sayyid Al-Imam Nuruddin As-Samhudi. Sehingga tak ayal kalau kita membaca kitab-kitabnya Al-Imam As-Samhudi, kita akan menemukan bagaimana penghitungan-penghitungan beliau tentang letak geografis atau tentang penghitungan bulan-bulan Hijriyah. Karena memang beliau mendapatkan tempaan ilmu dari salah seorang ulama yang pakar dan ahli di dalam ilmu falak. Dan masih banyak lagi guru-guru beliau yang disebutkan di dalam kitab Nurus Safir tentang siapa saja guru-guru dari Sayyid Nuruddin As-Samhudi ini. Dari masa-masa belajar Al-Imam Nuruddin As-Samhudi kepada para pakar-pakar guru di hari-hari itu, kemudian beliau mendapatkan izin untuk mengajarkan ilmu. Dari beliau ini mengajarkan ilmu selama berpuluh-puluh tahun, dari situ juga melahirkan murid-murid yang sangat luar biasa. Murid-murid yang juga menjadi ulama-ulama besar. Dan tentunya santri-santri beliau, baik itu ketika beliau masih tinggal di kota Mekah atau ketika beliau itu tinggal di kota Madinah, santri beliau terhitung sangat banyak sekali. Namun dari sekian santri yang kemudian muncul menjadi ulama-ulama besar di hari-hari berikutnya, tercatat ada 26 orang yang kemudian menjadi orang-orang yang luar biasa setelah masa-masa Al-Imam Sayyid Nuruddin As-Samhudi. Di antara murid-murid beliau yang tercatat di dalam kitab Nurus Safir adalah Syekh Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim Al-Burhani Al-Madani, salah seorang ulama yang bermadhabkan Hanafi.
Di antaranya lagi juga ada ulama yang bernama Al-Imam Asy-Syaikh Ahmad bin Husain Al-Makki Asy-Syafi'i. Di antaranya lagi beliau memiliki santri yang bernama Al-Imam Asy-Syaikh Ahmad bin Muhammad Al-Misri Al-Madani. Di antaranya lagi beliau juga memiliki santri yang bernama Al-Imam Asy-Syaikh Ahmad bin Muhammad Al-Kazruni Al-Madani Asy-Syafi'i. Dan juga memiliki santri yang bernama Asy-Syaikh Al-Imam Khalifah bin Abdurrahman Al-Maliki. Dan masih banyak lagi santri-santri beliau yang di dalam kitab ini tercatat sebanyak 26 santri. Di tengah-tengah beliau dengan kesibukannya mengajar, beliau juga menyibukkan diri dengan membuat karya-karya tulis. Beliau menggubah kitab-kitab, beliau menulis kitab-kitab yang kemudian dari kitab ini menggambarkan bagaimana pola pemikiran dari sosok figur Al-Imam As-Sayyid Nuruddin As-Samhudi ini. Tercatat, beliau memiliki karya tulis sebanyak 38 judul kitab. Di antara kitab-kitab beliau yang kemudian banyak tersebar terutama di negara Indonesia kita ini adalah kitab Al-Iqdul Farid fi Ahkami Taqlid. Sebuah kitab yang membahas tentang bagaimana aturan-aturan tentang bertaklid terhadap mazhab atau pendapat-pendapat para ulama. Kapankah dia itu bisa mengikuti pendapat salah seorang ulama yang perlu diikuti dan kapankah pendapat tersebut tidak boleh diikuti. Kitab beliau ini kemudian menjadi populer dan menjadi salah satu kitab yang landasan tentang bagaimana tata cara bertaklid supaya taklid itu juga tidak sembrono. Di antaranya lagi salah satu kitab beliau yang menjadi rujukan utama terutama di dalam bidang ilmu sejarah, yaitu beliau memiliki karya tulis yang berjudul Iqtida'ul Wafa, yang mana kitab Iqtida'ul Wafa ini mengkisahkan atau berisi tentang tarikh, sejarah kota Madinah, merupakan kota terakhir yang ditinggali dan juga tempat kewafatan dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan salah satu karya tulis beliau juga yang kemudian tersebar di Indonesia adalah kitab fatwa-fatwa beliau. Beliau memiliki kumpulan fatwa-fatwa yang di hari-hari sekarang ketika dicetak oleh beberapa percetakan itu dijadikan menjadi 2 jilid yang besar. Ini merupakan salah satu karya tulis yang luar biasa dan memiliki pengaruh yang besar di tengah-tengah masyarakat muslim. Masyarakat muslim ketika membutuhkan rujukan tentang masalah-masalah hukum, salah satunya akan merujuk kepada kumpulan fatwa dari Al-Imam As-Sayyid Nuruddin As-Samhudi ini. Dan masih banyak lagi karya-karya tulis beliau, baik itu di dalam ilmu hadis, baik itu di dalam ilmu sejarah, baik itu di dalam ilmu falak, baik itu di dalam ilmu nahwu, baik itu di dalam ilmu sorof, terutama karya-karya tulis beliau di dalam masalah ilmu fikih atau ilmu usul fikih. Beliau di hari-hari itu ya merupakan salah satu rujukan ulama tentang bidang ilmu fikih. Banyak ulama yang kemudian datang untuk sowan ke dalam beliau di kota Madinah demi untuk bisa mendapatkan kejelasan tentang ilmu fikih versi madhab Al-Imam Syafi'i. Datang bersowan ke dalam beliau untuk meminta fatwa tentang kasus-kasus atau permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Beliau salah seorang ulama yang dilahirkan pada tahun beliau merupakan ulama kelahiran tahun 844 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 911 Hijriah, sehingga beliau memiliki usia totalnya adalah 67 tahun dan beliau berhasil memakmurkan usia beliau ini sejak masa-masa balita sampai beliau itu meninggal dunia di kota Madinah. Beliau makmurkan dengan ilmu-ilmu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau makmurkan usianya, beliau makmurkan hidupnya dengan berkhidmah kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu syariatnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita mengulas, membaca tentang biografi ulama-ulama besar seperti beliau-beliau ini, para ulama yang menjadi tokoh-tokoh utama di dalam mazhab atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita semuanya juga bisa mendapatkan keberkahan dari beliau semuanya, sehingga kita bisa meniru jejak langkah beliau, bisa meniru bagaimana sikap-sikap atau biografi yang beliau miliki, baik itu di dalam masalah ibadahnya
akhlaknya, ketekunannya, semangatnya, sehingga kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diridhoi oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.